الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميعاد إليه. أما بعد فيا أيها الحاضرون المؤمنون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jemaah Jumat, saudara-saudaraku yang beriman, para hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang telah dilarang olehnya dan oleh Rasulnya, karena hanya ketakwaanlah satu-satunya bekal terbaik untuk kembali ke hadiratnya dengan keselamatan dan kebahagiaan di sisinya. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang luar biasa. Sampai detik ini kita semua masih tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan rutinitas kita, terutama rutinitas ibadah, dalam keadaan aman, damai dan berbahagia. Selanjutnya khatib mengingatkan kepada jemaah sekalian untuk berniat iktikaf di dalam masjid yang mulia ini, serta meluruskan barisan dan merapatkannya, karena itu adalah kesempurnaan dalam salat Jumat. Hadirin rahimakumullah, sebuah ayat yang sangat familiar di telinga kita, yang sering kita dengar, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah kalian yang paling bertakwa. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini sedang menjelaskan ukuran kemuliaan seseorang hambanya, yang kebanyakan orang menilai kemuliaan bukan dari ketakwaan, tapi kemuliaan dilihat dari jabatan, kekayaan, dan keturunan. Sehingga orang setakwa apapun, kalau dia miskin, maka kurang dihormati. Orang setakwa apapun, seandainya dia keturunan orang biasa-biasa saja, maka kurang dihormati. Begitu pula setakwa apapun, seandainya dia tidak memiliki jabatan di tengah-tengah masyarakat, maka dia pula kurang dihormati. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa yang mulia bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, maupun yang paling baik keturunan ningratnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan tegas katakan, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa
kalian semua. Jamaah Jumat, saudara-saudaraku rahimakumullah, satu hal yang harus kita ingat, bahwa ketakwaan bukan kita dapatkan dari sebuah pengakuan. Ketakwaan bukan diukur dari sebuah klaim pribadi semata bahwa saya paling bertakwa. Bukan hal itu. Tapi ketakwaan memiliki ciri-cirinya. Seandainya seseorang memiliki ciri-ciri tersebut, maka dia adalah golongan manusia yang bertakwa. Jika tidak memilikinya, maka dia juga bukan golongan hamba Allah yang bertakwa. Seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu mengatakan, "Fa inna li ahli taqwa alamat ya'rafuna biha wa ya'rifunaha min anfusihim." Sesungguhnya orang yang bertakwa itu memiliki ciri-ciri ataupun tanda-tanda. Dengan tanda-tanda itu bisa diketahui ketakwaannya, dan dirinya juga bisa menyadari apakah dia termasuk bertakwa atau tidak. Yang pertama, sabrun 'alal bala wa ridwan bil qada, yaitu akan terlihat dari kesabaran dan keridhaannya dalam menghadapi musibah yang telah menimpa dirinya. Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah sementara dia tetap sabar dan ridho akan ketentuannya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, wasyukru 'ala ni'mah. Bersyukur ketika mendapatkan nikmat, sekecil apapun nikmat tersebut. Maka jika seandainya ada seseorang yang mendapatkan kenikmatan, lalu dia menganggap remeh nikmat tersebut, dia berpikir itu hanyalah nikmat yang kecil, berarti dirinya belum termasuk dalam kategori orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, wadhullun bi hukmil Quran. Patuh dengan hukum Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam kitab suci Al-Qur'an. Orang yang beriman ketika mengetahui ayat Al-Qur'an yang memerintahkan sesuatu, maka dia akan mengatakan sami'na wa ata'na. Aku mendengar dan aku patuh. Dan ketika mengetahui ayat Al-Quran yang melarang sesuatu, maka dia pun akan segera meninggalkannya tanpa banyak beralasan. Itulah tiga ciri-ciri dasar orang yang bertakwa. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama memeriksa tiga ciri-ciri ini. Apakah sudah ada pada dalam diri kita? Jika sudah, maka jagalah ciri-ciri itu. Jika belum, mari berusaha seikhlas mungkin untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, agar kita betul-betul selamat dunia serta meraih kebahagiaan di alam keabadian akhirat kelak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.